Mari kita awali dengan membacakan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Surah Al-Baqarah ayat 234 akan saya bacakan untuk ayat yang pertamanya, kemudian akan dilanjutkan oleh mahasiswa yang ditunjuk oleh Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra, fa idza balagna ajalahunna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wala junaha alaikum fima arradtum bihi min khitbatin nisa'i aw a'nantum fi anfusikum, alimallahu annakum satajkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirran ila an taqulu qawlan ma'rufan wala ta'jimu uqdatan nikahi hatta yablugal kitabu ajalahu. Wa'lamu anna Allaha ya'lamu ma fi anfusikum fahzaruhu wa'lamu anna Allaha ghafurun halim. Shadaqallahul azim. Sebelah kanan yang pegang Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La junaha 'alaikum in talaqtumun nisa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna faridah wa matti'uhunna 'alal musi'i qaddarutu wa 'alal muqtiri qadaroh qadaruh wa 'alal muqtiri qadaruh wa 'alal muqtiri qadaroh qadaruh mata ambil ma'ruf hak
haqqan 'alal muhsinin. Ya, yang di tengah, ini yang di depan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna faridatan fanisfu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fuwallazi biyadihi uqdatun nikah wa an ta'fu aqrabu littaqwa wa la tansabul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Belakangnya, lanjut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hafidhu 'alas salawati was salati til wusta wa qumu lillahi qanitin. Fa in khiftum farijalan aw rukbana fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Panjang. Ma lam takunu ta'lamun. Fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Ya, satu lagi di belakangnya lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yatawaffawna minkum wa badharuna azwaja wa yadharuna azwaja wasiyata li azwajihim mata'an ilal hauli ghairu ijraj fa in kharajna fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna mim ma'ruf wallahu azizun hakim walil mutallaqati mata'um bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum taqilun. Alam taro ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadharul maut faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Wa qatilu fi sabilillahi wa'lamu annallaha sami'un 'alim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Ya, cukup. Sebelum kita membaca artinya, saya ingin sampaikan dulu. Dari Ibnu Katsir, kata beliau, Al-Quran unzilal kutub bi asyrafil lughah, bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa yang paling mulia, yaitu Al-Quran, bahasa Arab. Ala asyrafir rusul, kepada Rasul yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad. Bisafarati asyrafil malaikah, dibawa oleh malaikat yang paling mulia.
Wa kana dzalika fi asyraqi biqa'il ardi, dan diturunkan di tempat yang mulia yaitu Mekah, Jabal Nur atau Gua Hira. Wabtudia inzaluhu fi asyrafi syuhuris sanah, dan diturunkan awalnya pada malam bulan Ramadan. Bahkan ada satu malam yang disebut Lailatul Qadar, malam paling mulia. Fakammil min kullil wujuh, maka sempurnalah semuanya menjadi mulia. Ini artinya setiap yang dilewati oleh Al-Quran pasti mulia. Bahasa Arab karena digunakan Al-Quran mulia. Malaikat Jibril karena membawa Al-Quran jadi mulia. Nabi Muhammad memang diciptakan untuk mulia karena akan menerima Al-Quran. Kemudian bulan Ramadan mulia karena dia diturunkan pertama Al-Quran. Mekah mulia karena tempat turunnya Al-Quran. Sekarang pertanyaannya, kalau Al-Quran turun pada mahasiswa PTIK, kira-kira mahasiswa mulia enggak? Pasti mulia, pasti. Itulah sebabnya semangat membaca Al-Quran harus kita tingkatkan, karena untuk menjadi orang yang mulia dia mesti gemar bergaul dengan Al-Quran, membaca Al-Quran. Ini yang digambarkan, dan ini fakta dalam sejarah perjalanan Al-Quran. Baik, mari kita lanjutkan. Pertama surat 234. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. Walladzina yatawaffawna, orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu, wa yadharuna azwaja, dan meninggalkan istri-istri. Hendaklah para istri itu yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa 'ashra, menunggu dengan menahan diri mereka sendiri, yakni iddah. Berapa lamanya? Arba'ata ashhuri wa 'ashra, 4 bulan dan 10 hari atau 10 malam. Ini berarti berapa hari itu? 4 bulan itu 120 ditambah 10, 130 hari. Fa'idha balagna, apabila telah sampai ajalahunna, kepada batas yang paling akhir, yaitu masa iddahnya selesai, fala junaha alaikum, maka tiada dosa bagi kamu membiarkan mereka fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf, berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Jadi kalau istri perempuan ditinggal oleh suaminya karena meninggal dunia, hendaklah dia menahan diri selama 4 bulan 10 hari. Ini sebagian ulama mengatakan jangan kemana-mana, bahkan keluar rumah pun nggak boleh kalau tidak ada kepentingan yang mendesak. Saat itu pula nggak boleh berdandan, bersolek, dan menggunakan perhiasan-perhiasan, tapi lebih banyak tinggal di rumah menunggu sampai 4 bulan 10 hari. Tapi kalau sudah lewat dari 4 bulan 10 hari, kata Al-Quran di sini, diperbolehkan mereka untuk melakukan sesuatu yang penting patut atau ma'ruf, tidak melanggar aturan-aturan agama, yakni seumpama menerima lamaran, itu sudah boleh menerima lamaran. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Berikutnya ayat 235. Wala junaha alaikum, dan tidak ada dosa bagi kamu
fima arradtum bihi min khitbatin nisa, meminang wanita-wanita itu dengan sindiran, au aknantum fi anfusikum, atau kamu menyembunyikan keinginan mengawini mereka. Jadi seneng sama perempuan cuma senyum aja gitu loh, senyum. Tapi boleh juga menyatakan atau menyembunyikan. Alimallahu annakum, Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Satadhkurunahun, akan menyebut-nyebut mereka. Ini tandanya berarti cinta. Orang kalau cinta itu senang menyebut-nyebut namanya. Orang cinta sama Allah senang menyebut nama Allah atau zikir nama Allah. Senang. Dan orang kalau sudah cinta dia lupa sama yang lainnya, dia hanya ingat kepada yang dicintai itu. Walakin la tuwa'iduhunna, kecuali sekedar mengucapkan kepada mereka perkataan yang ma'ruf, sirran, dengan sembunyi-sembunyi. Wala tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa, kecuali sekedar mengucapkan kepada mereka perkataan yang ma'ruf. Yang ma'ruf itu perkataan yang bijaksana, yang tidak menyakitkan tapi justru menyenangkan, tapi juga tidak menggoda sampai pada tingkat yang mengundang nafsu. Wala ta'zimu 'uqdatan nikahi, dan janganlah kamu berazam, atau berazam itu berketetapan hatinya untuk berakad nikah, hatta yablughul kitaba ajaluh, sebelum sampai ketetapan menyangkut iddah wanita itu pada akhir masanya. Jadi jangan kemudian ingin nikahin dulu sebelum habis iddahnya. Karena apa? Bisa jadi sebagian ulama mengatakan dia untuk mengetahui apakah sedang hamil atau tidak. Maka kalau hamil menunggu sampai lahirnya. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum, dan ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kamu. Fahdharuhu, maka takutlah kepadanya. Wa'lamu annallaha ghafurun halim, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Ini memberikan gambaran betapa kita harus hati-hati menghadapi perempuan, terutama perempuan yang ditinggal oleh suaminya, meninggal dunia, karena dia punya masa iddah, masa menunggu sampai batas tertentu, yaitu 4 bulan 10 hari. Jangan kemudian kalau ada perempuan yang ditinggal oleh suaminya malah kita menggoda, janda muda, dan kemudian mengolok-olok. Kita harus menjaga di sini. Berikutnya, la junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidah wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'rufi haqqan 'alal muhsinin. Tidak ada kewajiban atas kamu membayar mahar jika kamu menceraikan wanita-wanita
selama kamu belum menyentuh mereka atau mewajibkan atas dirimu untuk mereka satu kewajiban, yakni membayar mahar, dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah atau pemberian sedekah, hadiah kepada mereka, yaitu orang-orang yang luas rezekinya. Bagi kita yang punya kelebihan rezeki di sini menurut kemampuannya, dan orang-orang yang miskin menurut kemampuannya pula, yaitu pemberian menurut yang patut, yang wajar, layak pemberiannya. Yang demikian itu merupakan hak ketentuan atas muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Ini muhsinin ini salah satu tangga dari derajat keagamaan seseorang. Pertama itu muslim, yang kedua mukmin, yang ketiga muhsin, yang keempat mukhlis, dan yang kelima muttaqin. Muslim itu adalah dasar atau tingkatan keagamaan yang paling bawah. Muslim itu artinya orang Islam. Karena banyak muslim, banyak orang Islam yang hanya statusnya saja, tapi dia belum beriman. Dia ngaku Islam, tapi keimanannya masih jauh dari keimanan keislaman. Maka tingkatkan menjadi mukmin, beriman. Orang beriman itu memiliki 3 hal: al-i'tiqadu bil qalbi, wal iqraru bil lisan, wal af'alu bil arkan. Meyakini dalam hati, ada getaran dari keimanannya, mengucapkan dengan lisan kita 2 kalimat syahadat, dan kemudian melaksanakan seluruh perintah Allah tanpa reserve. Orang yang demikian ini yang mulai dipanggil oleh Allah. Orang muslim tidak pernah dipanggil oleh Allah di dalam Al-Quran, tapi orang beriman karena sudah ada getarannya maka dipanggil oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka kemudian setelah dipanggil oleh Allah, Allah memerintahkan perintah-perintahnya kepada orang yang beriman itu, seperti perintah puasa, kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Itu orang yang beriman. Setelah kita berbuat baik di sini, termasuk orang memberikan sedekah, memberikan apa yang menyenangkan kepada orang lain, itu gambaran orang beriman. Iman kemudian melahirkan amal. Orang yang beramal ini disebut muhsin, atau orang yang berbuat baik. Tapi banyak orang yang muhsin berbuat baik, dia tidak diiringi dengan keikhlasan, tapi justru diiringi dengan keinginan untuk mendapatkan pujian dari manusia lain. Maka tingkatkan berikutnya setelah muhsin ini menjadi mukhlis, orang yang ikhlas. Ketika memberi tidak ada kepentingan apapun, betul-betul semata-mata memberi, membantu, menolong orang lain karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang demikian ini dia akan meningkat menjadi muttaqin, orang yang bertakwa. Kembali, orang yang bertakwa tidak akan pernah dipanggil oleh Allah. Kalau yang pertama, orang Islam tidak pernah dipanggil oleh Allah karena belum ada getarannya. Orang yang beriman dipanggil oleh Allah, sudah ada getarannya. Sekarang orang yang bertakwa tidak dipanggil oleh Allah karena sudah saking dekatnya dengan Allah. Kalau sama Ustadz Idris sudah dekat begini, tidak perlu memanggil, tapi yang jauh kita panggil. Bagi yang dekat, Allah akan memberikan janji-janji. Surga untuk kamu, surga untuk yang bertakwa, surga untuk yang bertakwa. Seperti itu gambarannya. Maka berbuat baiklah kepada perempuan-perempuan ini, bagi mereka suami-suami, untuk memberikan kebaikan-kebaikan kepada istri-istri kita semua. Berikutnya,
Ayat 237. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhun, jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum menyentuh mereka, wa qad faradtum lahunna fariidah, sedangkan kamu telah menetapkan kewajiban atas diri kamu, yakni mahar, telah memutuskan maharnya. Untuk siapa? Untuk mereka. Fanisfu ma faradtum, maka berikanlah 1/2 dari apa yang telah kamu wajibkan itu. Kita berjanji saya akan memberikan mahar, berikanlah separuh kalau memang belum disentuh. Illa ayya'funa aw ya'fualladzi biyadihi 'uqdatun nikah, kecuali jika istri-istri kamu itu memaafkan. Sudahlah, nggak usah bayar-bayar, nggak usah ngasih-ngasih segala, atau dimaafkan, dibebaskan, atau ditambah oleh orang yang memegang ikatan nikah, atau wali atau suaminya, walinya. Dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Wa an ta'fu aqrabu lit taqwa wa la tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Dan janganlah kamu melupakan jasa hubungan baik di antara kamu. Ini kadang-kadang orang kalau sudah bercerai, bertengkar, bermusuhan, Allah memberikan bimbingan. Kata Allah di sini, janganlah kamu melupakan jasa atau hubungan baik di antara kamu. Tetap menjalin hubungan dalam pengertian persaudaraan sesama muslim. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan. Ayat 238 sampai 239. Hafizu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Saling peliharalah dengan sungguh-sungguh segala solat, dan demikian juga solat wusta. Solat wusta itu para mufassir mengatakan solat asar sama solat asar. Solat asar, solat wusta. Wa qumu lillahi qanitin, laksanakanlah secara sempurna lagi bersinambung dan khusyuk. Fa in khiftum farijalan aw rukbana, jika kamu dalam keadaan takut atau bahaya yang mengancam, maka sholatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Berjalan sambil berkendaraan, ini berarti dalam situasi yang tidak aman. Kemudian apabila kamu telah aman, fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun, maka sebutlah Allah, yakni melaksanakan sholat, sebab Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Ini perintah untuk menjaga sholat asar, karena waktu asar itu rata-rata kadang-kadang waktu yang sulit dikerjakan, khususnya orang yang kerja tempatnya jauh dari rumahnya. Waktu asar waktunya pulang, apalagi di Mabes Polri. Waktu asar datang
jemputan mobil sudah harus jalan. Wah, itu kalah itu asar itu sama jemputan mobil. Pasti dia akan lari ke jemputan mobil. Sampai di mobil, pulangnya jauh, macet, sampai rumah maghrib. Akhirnya gak sempat sholat asar di situ. Maka Allah mengingatkan jauh-jauh ini, peliharalah, jagalah sholat, yaitu sholat wusta, yakni sholat asar. Walladzina yutawaffawna, sudah lewat waktunya, jam 5:45. Satu lagi, karena sudah dibaca, orang-orang yang disempurnakan usianya di dunia di antara kamu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, yaitu memberikan nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak dipindahkan dari rumahnya. Akan tetapi jika mereka pindah sendiri, maka tidak ada dosa bagi kamu, hai wali atau waris dari yang meninggal. Membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka, tidak ada dosa membiarkan mereka untuk berbuat yang ma'ruf. Wallahu azizun hakim, Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini barangkali karena waktu pula yang membatasi kita. Mudah-mudahan dengan membaca Al-Quran, setiap hari kita baca, kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah kita, ilmu kita, kehidupan kita, rizki kita, keluarga kita, semuanya akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.